manusia bisa hidup happy. Dan saya menitik beratkan pada pembahasan firman Tuhan pada kata happy, bahagia. Ya, saudara, tidak ada seorang pun yang tidak kepengen bahagia. Saudara, kemarin hari Minggu yang lalu saya memberikan satu ilustrasi. Bila saudara ke kebun binatang manapun di seluruh dunia, sama aja. Yang namanya orang hutan, ya orang utan. Atau spesies yang lebih rendah lagi, monyet, saudara. Yang lebih tinggi adalah mamalia, lebih tinggi adalah orang hutan. Itu pun binatang ingin bahagia loh saudara. Dan para ahli biologi, saudara, dan juga para ahli semuanya yang lain juga heran. Karena jenis ini, saudara, bisa membedakan mana susah, mana senang. Tetapi yang istimewa dia bisa membedakan bahagia atau menderita. Ya, saudara, ini kalau tidak komputer tidak bisa. Sehingga diketahui bahwa orang hutan bisa merasa bahagia dan bisa merasa susah tidak bahagia. Ya, saudara, itu sebab tidak sedikit orang hutan dia bunuh diri. Bunuh diri, saudara. Dan ini juga ada satu makhluk yang lain, mamalia yang lain, makhluk mamalia raksasa yang hidup di samudra, yaitu ikan paus. Ikan paus ini juga bisa mendeteksi apakah dia hidupnya happy apa tidak. Kalau tidak dia bunuh diri. Caranya gimana? Dia naik terus ke atas. Dari bawah kira-kira dia tinggal ada 5-7 kilometer ke bawah. Dia akan naik ke atas. Terus dia naik ke atas. Dan dia mencari pantai dan dia mendamparkan dirinya supaya mati di sana. Saudara, mamalia ini adalah binatang setengah amfibi. Jadi dia bisa hidup di darat tapi tidak bisa lama. Dia harus ada di air. Nah, dia beberapa jam kemudian dia akan mati. Dia bunuh diri. Saudara yang kekasih. Coba, saya memberikan contoh ini bahwa manusia itu di atas semuanya. Alkitab mengatakan manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Ulangi, saya adalah mahkota ciptaan Allah. Ciptaan yang paling sempurna dan ultimate. Saudara, katakan, itu sebab saya harus menjaga rasa dan jiwa bahagia dengan Yesus. Saudara, mengenai kata bahagia atau perasaan bahagia, itu berkenaan ketika orang itu di dalam dunia ya, karena apa yang dia cita-citakan berhasil, dia meraihnya. Contoh, dia ingin seorang wanita si A. Nah, si A akhirnya menjadi istri dia. Atau dia sebagai wanita, dia ingin seorang suami si B. Si B berhasil menjadi suami dia. Saudara, maka dia akan bahagia. Dia atau mereka berdua akan bahagia. Saudara, tetapi kita tahu kan bahwa bahagia itu tidak bisa kita nilai dari kebersamaan kita dengan pasangan hidup kita. Tidak bisa. Dia bisa meninggalkan kita, dia bisa mati, dia bisa ini dan itu segala macam. Saudara, menghilangkan dirinya. Saudara. Nah, lalu kita tidak bahagia. Itu normal. Jadi bahagia di dalam dunia itu adalah fata morgana. Katakan, bahagia di dalam dunia adalah fata morgana. Maya, bayang-bayang belaka. Cita-cita belaka. Ya, itu sebab saudara, tadi yang saya sudah katakan ya, bahagia dalam hal apa yang dia inginkan berhasil. Ada orang mempunyai stereotip yang lain, yaitu pandangan yang berbeda yang lain, yaitu bahagia bila dia mempunyai dan dia bisa menabung banyak uang.
Ya, dia mempunyai semua perlengkapan rumah tangga, transportasi dan lain sebagainya, dan itu semua menjamin dia. Lalu dia merasa bahagia. Saudara, dan inilah yang mayoritas manusia inginkan, uang lebih dari semuanya. Itulah yang fata morgana. Tetapi bahagia yang dari Tuhan Yesus, katakan bahagia yang dari Tuhan Yesus. Pagi ini saya akan mendapatnya. Bahagia yang ilahi dan luar biasa. Amin. Saudara, mari kita akan membaca lebih dahulu dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. 1, 2. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Katakan, wah ini menarik sekali. Saudara, kenapa ini bakal menarik sekali? Karena apa yang barusan kita baca adalah jawaban sabda Allah kepada Musa yang mempertanyakan, Tuhan, mampukah engkau memenuhi kebutuhan umatmu Israel? Orang laki-laki saja 600.000 orang. Belum wanita, belum anak. Semua total jenderal 2,5 juta orang. Dan mereka semua berteriak kepada hamba, meminta daging. Tuhan, kan tidak mungkin. Kok kami di padang pasir dimintai daging? Hewan ternak kami sudah habis dipotong. Dari yang paling kecil sampai hewan yang paling besar. Kami sudah potong semua, tidak ada daging lagi. Saudara, lalu Tuhan menjawab. Katakan, lalu Tuhan menjawab. Setiap kekhawatiran, setiap kelaparan saya, Yesus pasti menjawab. Ketika saya dan Anda dalam keadaan kekurangan, kita dalam keadaan tidak bawa uang, tidak bisa beli beras dan lain sebagainya. Maka apa yang saudara harus ingat? Satu, bahwa Yesus ingin saudara hidup happy bersama Dia. Itu saudara nggak boleh lupa. Sebab kalau sampai rumus itu bahwa saudara hidup happy bersama Yesus. Katakan, rumus saya mulai pagi ini, saya hidup happy bersama Yesus. Rumus ini adalah seumur hidup saya. Saya harus hidup happy dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Ya, saudara, jadi penting sekali. Itulah maunya Tuhan. Anakku, kamu jangan cuma takut aja sama aku. Kayak aku itu adalah, penguasa yang bengis dan kejam. Sekarang anakku, aku ingin kamu belajar. Lebih dekat dong sama aku. Ayo kemari. Lebih dekat sama aku. Saudara, aku gak jahat. Aku penuh dengan kasih. Supaya kamu mengenal aku lebih baik. Bahwa aku penuh dengan kasih. Ketika kamu menganggap aku jahat dan kamu selalu ketakutan sama aku, ingatkah kamu? Ketika itu kamu mau mati. Kamu ada di pantai, lalu tiba-tiba ada gelombang ombak, kamu sudah diseret ke tengah, tiba-tiba aku membawa kamu kembali ke pantai dan kamu terdampar di pasir pantai. Kamu ingat, aku mencintai kamu. Pada waktu itu sebenarnya di pesawat yang kamu tumpangi dalam perjalananmu, itu di dalam pesawat itu ada bom sebetulnya. Tetapi aku menjaga supaya tidak ada orang yang tahu dan kalut
dan ketakutan dan histeris. Dan aku mematikan itu remote dan itu timer dari bom tersebut. Aku memutus semua sinyal yang menghubungi dia dari darat ataupun dari penumpang. Aku memutus semuanya. Kamu tahu nggak anakku? Pada waktu itu kamu satu pesawat harusnya mati semua. Aku cinta sama kamu. Ayo mari datang sama aku. Ada banyak yang aku bisa cerita bahwa aku menyelamatkan kamu, anakku. Kamu jangan sangsi dan ragu bahwa aku mencintai kamu. Mari datang sama aku. Lebih dekat sama aku. Harusnya pada saat itu rumahmu terbakar. Seharusnya saat itu kamu punya rumah terbakar pada waktu itu. Tetapi aku menjaga tidak ada terjadi korsleting pada listrik yang besar di rumahmu. Aku jaga. Kabelnya masih terkelupas sampai sekarang. Kamu naik ke atap, kamu lihat masih ada. Harusnya rumahmu sudah kobong. Tapi karena aku mencintai kamu, aku menjaga kamu. Dan kamu sebagai biji mataku. Ayo mari datang, lebih dekat sama aku. Supaya kamu mengenal aku lebih baik. Kamu tidak menyangsikan dan mencurigai aku. Kamu akan tahu siapa aku sesungguhnya. Dan aku ingin sampai kamu mati, kamu hidup happy dengan aku. Tidak dengan ketakutan saja, tetapi dengan happy. Sehingga kamu bisa hidup happy seumur hidup, mati masuk sorga. Betapa seringkali kita malah kebalikannya. Mencurigai Tuhan. Sangsi pada God is love. Allah adalah kasih. Sangsi dan menyangsikan dan meragukan dan gak percaya deh. Saudara yang kekasih, pelajaran ini penting sekali. Satu ketika bangsa Israel sudah kehabisan. Oh, mereka itu selalu kehabisan. Maklum yang makan 2 juta orang lebih. Gimana ada persediaan di situ mesti habis sebentar. Air mereka dapatkan pada wadi, pada telaga-telaga air tawar di gurun pasir. Mereka sedot, mereka minum, bisa asat. Tahu asat? Inggih menika asat. Surut. Diminum orang 2,5 juta. Saudara, semua persediaan, semua logistik mereka itu udah habis. Tapi setiap kali Tuhan mengadakan. Saya mau memberi gambaran aja. Bahwa kalau Tuhan itu tidak mengasihi mereka, logistiknya dari mana? Persediaannya, cadangannya makanan dari mana? Jadi Tuhan itu setiap kali memberi berkelimpahan, tetapi kadang-kadang Tuhan menguji. Katakan, kadang-kadang Tuhan menguji saya dengan kehabisan. Tetapi saya harus percaya, kehabisan saya suatu ujian pada iman saya. Saya yakin mulai pagi ini ketika saya kekurangan, Tuhan segera, keajaiban segera, mujizat segera terjadi pada saya. Amin. Itu sebab untuk apa sih kita diizinkan itu mengalami kekurangan? Why did God give us the permission so that we experience all the shortages, kekurangan-kekurangan in our family, in our life, our daily life as well. Why? It is because He wants to test our faith. He wants to test our faithfulness to Him, our integrity, so that we still before His sight
or not. Jadi Tuhan menguji saja. Dia tidak ingin kita kekurangan dan tidak bisa makan dan kita akan dipermalukan oleh family atau oleh tetangga kita. Tidak. Dia hanya ingin menguji. Semua kekurangan saya, semua apa yang saya rasa berat dalam hidup. Ya Tuhan, tapi Engkau menguji kok lama sekali. Tergantung. Kalau saya diuji lama, berarti saya lama untuk mengenal Dia. Saya lama dan lambat untuk saya mengikuti kehendak Dia. Pada satu taraf dan tahap di mana Dia bisa membuka pintu sorga dan mencurai saya luar biasa. Saya terlalu pelan. Saudara berjalan dengan cepat, berlari. Saya seperti kura-kura dan penyu. Saya berjalan merangkak. Saudara, itu sebab saya lama mengalami. Saudara tidak lama. Saudara sudah bisa meninggalkan semua. Saudara, yang negatif. Itu sebab saya ingin menegaskan pada saudara. Ayat yang tadi kita baca, kita akan baca satu kali lagi. Bilangan pasal yang ke-11, ayat 23. Siap? 1, 2. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku menjadi padamu atau tidak. Amin. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi apa ini? Ini suatu ujian. Bahwa di dalam semua ujian, katakan bahwa di dalam semua ujian, ada jawabannya. Apakah saya percaya firman apa tidak? Dengan jelas Tuhan mengatakan, kenapa kamu kurang percaya? Apakah kamu kurang percaya? Apakah firmanku tidak terjadi pada kamu apa tidak? Berarti semua kekurangan jawabannya pada firman Tuhan. Jangan lupa, semua kekurangan. Kalau saya dan saudara ada pada firman, maka saudara akan happy dengan Dia. Karena Dia akan mengadakan semuanya. Amin. Dan saya ingin mengingatkan pada saudara, kalimat Tuhan, hai Musa, apakah engkau akan sekarang ini engkau akan melihat, apakah tanganku kurang panjang untuk menolong kepadamu, kuasaku kurang mampu untuk menutup kekuranganmu. Saudara, sekali lagi Tuhan ingin membuat saudara happy dalam kelimpahan. Stop berbantahan dengan Tuhan. Stop arguing with God. And stop blaming God from now on. Jangan menyalahkan dan berbantah dengan Tuhan mulai dari saat ini dan seterusnya. Stop berbantah dengan Tuhan. Stop menangis dengan air mata buaya. Air mata apa? Itu mahal loh saudara. Jadi saya ingin supaya saudara mengerti bahwa pagi ini kita diminta hidup happy dengan Dia. Jangan sampai saudara unhappy dengan Tuhan, tapi saudara harus merasakan semua kebutuhanku. Bahkan apa yang belum aku pikir saat ini, aku tahu Tuhan sudah menyediakan. Apa yang mata tidak pernah lihat, teruskan. Telinga tidak pernah mendengar, teruskan. Tidak pernah timbul di dalam hati manusia, teruskan. Sudah disediakan Allah bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Amin. Itu happy. Karena apa? Karena saudara nggak lihat, saudara nggak dengar,
saudara belum berencana apapun, entoh Tuhan sudah kasih sama saudara. Itu happy. Saudara akan terperanjat. Saudara, engkau akan surprise sangat luar biasa. Saya ingin jemaat ini hidup happy dengan Tuhan, ada kejutan-kejutan yang positif, yang luar biasa. Kalau saudara ingin, nah ini harus belajar ini. Ya, katakan saya harus mempelajari. Saya harus berubah. Saya harus happy dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya perlu mengungkapkan psikiatri akhir zaman. Saudara, psikologi dan psikiatri ini adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan jiwa, nuansa, dan karakter seseorang. Saudara, psikiatri ini menunjukkan kepada kesakitan-kesakitan dan ketidaknormalan kejiwaan. Saudara, di akhir zaman ini apa psikiatrinya akhir zaman? Unhappiness. Tidak ada kebahagiaan. Saudara, asal aku bisa dapat uang, asal aku bisa omset masuk, dan aku bisa dapat untung, aku bisa simpan lebih banyak, udahlah bahagia itu fata morgana. Sekarang orang terus merasa aku harus punya pikiran begitu. Gimana aku bisa bahagia dengan suami yang seperti dia? Gimana aku bisa bahagia dengan istri seperti dia? Gimana aku bisa bahagia dengan anak-anak yang demikian ini? Anak-anak muda dan remaja, gimana aku bisa happy dengan orang tua yang semacam ini? Saudara, tidakkah kita sering mendengar, setidaknya mendengar hal itu? Iya, itu sebab apa sih psikiatri di akhir zaman? Susah, ngeri, mustahil, nekat. Nah sekarang gejala simptom dari psikiatri negatif saat ini adalah nekat. Betul apa tidak? Nekat, membunuh saja. Ya. Kalau aku bisa membunuh, aku melarikan diri, mau ketangkap, aku bunuh diri. Coba, orang lalu tiba pada satu kenekatan. Sudah tidak mikir belas kasih peri kemanusiaan. Anak Tuhan juga sudah tidak mikir kasih ilahi. Yesus dengan darahnya yang telah menyucikan dia. Sudah tidak mikir. Karena nekat. Itu sebab saya sebagai gembala saudara, saya perlu menegaskan bahwa hidup di dunia tidak happy dengan Yesus akan mengalami psikiatri akhir zaman dengan simptom ini. Susah, ngeri. Kita selalu tertabrak dan menabrak kemustahilan. Semua mentok semuanya. Gak ada jalan. Dan terakhirnya orang sudah tidak pikir panjang, aku mau nekat aja. Saudara, coba. Kalau saya dan saudara tidak menyadari, maka tiba-tiba iblis menangkap saya dan saudara, menjebak. Dia betrap kita. Kau bunuh diri aja. Cepat sekarang bunuh diri. Itu loh bisikan iblis. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari bahwa saudara perlu hidup happy dengan Tuhan Yesus. Kalau saya hidup sendiri, ibu gembala pulang ke rumah bapak, saudara, saya tidak happy dengan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu bagaimana. Walau seorang pendeta sekalipun, dia tetap manusia, saudara. Tetapi karena saya happy dengan Tuhan Yesus, maka saya beritahu kepada saudara, dia akan selalu baik-baik saja. Dan dia akan selalu happy dengan Tuhan Yesus. Tidak ada happy yang kedua. Cuma satu happy saja. Saudara. Dan itu penting sekali. Kalau saya dan Anda tidak mempunyai jawaban dari firman,
Katakan, rahasia happy adalah jawaban dari firman bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk diulurkan dan menjawab saya dalam nama Yesus. Amin. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Dalam bahasa lain katakan, masakan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjangkau semua defisit, semua negatif, semua minusmu. Apakah tanganku kurang panjang untuk menolong kamu? Coba. Sebab saya ingin menegaskan pada saudara pagi ini. Sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang tahun ini. Bahkan seumur hidup saudara. Katakan, seumur hidup saya. Tangan Tuhan menjangkau saya. Dalam nama Yesus. Saya pasti happy. Dalam nama Yesus. Saya rendah hati untuk bisa menerima hal ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara, ini luar biasa dan saya berharap supaya setiap saudara mengerti akan rahasia ini. Saudara, dan saya yakinkan saudara, ya, saya tulis demikian. Engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Loh, bahkan Tuhan men-challenge dirinya sendiri. Jangan-jangan firmanku bohong ya. Jangan-jangan janjiku kosong ya. Musa, ayo Musa mikir. Musa, kamu sekarang akan melihat apakah janjiku itu terjadi apa tidak. Apakah kuasaku berkhasiat, berhasil, terjadi, permanent reality apa tidak. Tuhan menantang dirinya sendiri di muka Musa dan Harun. Luar biasa. Luar biasa. Atasan saudara pun tidak akan mau mengatakan demikian. Kenapa? Karena dia nggak mampu. Dia mampu bayar saudara, tapi dia tidak mampu melakukan seperti ini. Semua katakan, tetapi Yesus saya, Allah Bapa saya di sorga, mampu, bisa, berkuasa melakukan apa saja demi kebaikan saya. Amin. Engkau akan melihat apakah firmanku terjadi padamu atau tidak. Engkau akan melihat apakah betul firmanku permanent reality or not. Saudara. Jadi saya dan saudara perlu yakin bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Saya mau tanya, tolong angkat tangan nanti kalau saudara menjawab. Siapa yang mau undur dari Tuhan? Meh aja. Saudara, ya, katakan saya tidak boleh mundur dari Tuhan Yesus. Karena dia dahsyat. Kecintaannya kepada saya. Dia luar biasa. Dia hebat sekali. Dia kekasih hati saya. Seumur hidup saya. Amin.